Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saudara, saya mengajak setiap kita membuka bagian firman Tuhan dari Sefanya pasal ketiga, ayat yang ke-9 hingga yang ke-20. Sefanya pasal ketiga, ayat yang ke-9 hingga yang ke-20. Saya akan bacakan bagi setiap kita pada hari ini. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Iya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudara, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, kita mungkin tahu sebuah iklan rokok yang dapat kita jumpai di sepanjang jalan, di mana iklan tersebut memberikan penjelasan bahwa rokok dapat membunuhmu. Tapi saudara, kenyataannya didapati banyak pengguna rokok semakin meningkat. Penjelasan yang tertulis di iklan rokok tidak membuat para perokok itu sadar akan tindakannya yang tidak benar, tetapi semakin menjadi-jadi. Bahkan penyakit yang disebabkan oleh merokok semakin meningkat, dan meningkat pula jumlah kematian. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa sebuah peringatan tidak tentu membuat yang melihatnya itu sadar dan tidak melakukan tindakan yang salah. Tetapi kebalikannya, justru malah melakukan tindakan yang salah. Saya ulangi ya, sebuah peringatan tidak tentu membuat yang melihatnya itu sadar dan berjaga-jaga atau waspada atau tidak melakukan tindakan yang salah. Tetapi justru kebalikannya, malah melakukan hal yang salah. Inilah penggambaran dari kitab Sefanya yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita melihat dari pasal pertama dalam kitab Sefanya, maka kita menjumpai bahwa Sefanya telah mengucapkan banyak kalimat yang keras mengenai penghukuman atas Yerusalem dan Yehuda, serta bangsa di sekitar mereka, karena dosa-dosa mereka. Dan hari penghakiman segera tiba. Itu di pasal pertama. Tetapi saudara, di pasal kedua ada seruan pertobatan yang dikumandangkan oleh Sefanya kepada mereka yang dengan rendah hati mencari Tuhan agar terlindung dari murkanya. Pasal pertama berbicara mengenai seruan daripada Sefanya mengenai penghukuman Yerusalem dan Yehuda. Tetapi di pasal 2, seruan pertobatan dikumandangkan oleh Sefanya kepada mereka yang dengan rendah hati mencari Tuhan
agar terlindung dari murkanya. Tetapi saudara, secara mengejutkan maka kita melihat pada pasal ketiga, terutama ayat pertama hingga ketujuh, yakni kota Yerusalem disebut sebagai si pemberontak dan si cembar. Kota yang penuh penindasan. Apa maksudnya? Saudara, sebab itulah mereka tidak mau mendengarkan teguran dari Allah. Sehingga sampai nabi dan imamnya dikatakan sebagai orang ceroboh dan menajiskan apa yang kudus. Peringatan Tuhan melalui Nabi Sefanya di pasal-pasal sebelumnya seharusnya membuat kota Yerusalem, penduduk Yerusalem sadar diri dan hidup takut akan Tuhan. Tetapi mereka justru melakukan tindakan yang busuk, yang jahat di mata Allah. Mereka tahu berita itu, mereka tahu peringatan itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Justru mereka melakukan hal yang jahat di mata Allah. Allah memperingatkan mereka di pasal-pasal pertama akan murka Allah itu sendiri. Di pasal kedua Allah mengingatkan bahwa pentingnya sebuah pertobatan. Tapi mereka di pasal ketiga menunjukkan hidup mereka yang begitu jahat dan busuk di mata Allah. Tapi saudara, apakah Allah menyerah dengan semua itu? Ayat 9-20 memberikan sebuah bukti bahwa Allah meskipun murkanya begitu besar, tetapi kasihnya juga sangatlah besar. Di sini Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan dari bangsa-bangsa, sehingga mereka boleh memanggil nama Tuhan dan beribadah kepada Allah. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Di sini saudara kita boleh melihat akan kasih Allah yang begitu besar. Meskipun mereka adalah bangsa-bangsa yang jahat. Meskipun Yerusalem, kota Yerusalem itu melakukan tindakan yang jahat di mata Allah. Tetapi Allah oleh karena kasihnya memulihkan keadaan dari bangsa-bangsa itu. Saudara, penduduk Yerusalem akan bersorak di hadapan Tuhan. Dengan demikian akhir dari kitab Sefanya mau menunjukkan akan perayaan kasih Allah yang tidak membiarkan mereka yang memberontak terlepas begitu saja. Tapi kasih Allah itu memulihkan dan menyucikan. Saudara, kitab Sefanya memberikan kita sebuah gambaran bahwa Allah yang penuh amarah karena dosa atas Yehuda dan Yerusalem serta bangsa-bangsa lain. Tetapi juga menunjukkan Allah yang penuh kasih, memulihkan dan menyucikan. Tindakan yang Allah kerjakan ini mengingatkan kita bahwa apa yang Allah lakukan saat itu, zaman Nabi Sefanya, jauh sebelum zaman Nabi Sefanya, sampai hari ini juga Allah lakukan bagi engkau dan saya. Kita yang berdosa, kita yang gagal, kita yang tidak layak di hadapan Allah. Kita yang harusnya dimurkai, menerima hukuman. Tetapi saudara, Allah menerima kita. Allah memulihkan hidup kita. Allah menyucikan kita. Bagaimana respon kita atas apa yang Allah telah kerjakan? Apakah kita masih mau hidup untuk hal-hal yang mendukakan hati Allah? Apakah kita mau masih hidup melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan setiap hari? Marilah kita sama-sama hidup tidak mendukakan hati Allah, tetapi bersyukur bahwa Allah dengan kasih-Nya telah menerima kita, memulihkan kita, dan Allah menyucikan kita. Saudara, biarlah saat teduh pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang berdosa, yang gagal, yang tidak layak. Kita yang gak taat kepada aturan Tuhan. Kita yang gak taat kepada firman Tuhan. Tetapi Allah tidak menolak kita. Allah mengasihi kita. Allah memulihkan hidup kita. Dan Allah menyucikan hidup kita. Bagaimana respon kita atas apa yang Allah telah kerjakan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tidak hanya lalu begitu saja, namun boleh menjadi reminder bagi setiap kami bahwa siapakah Engkau Tuhan yang membenci dosa, namun juga adalah Tuhan yang sama yang menerima kami orang yang berdosa. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menghidupi firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur hari ini ada saudara kita Axel Jeremili yang berulang tahun ya. Bersyukur di ulang tahun yang ke-23 ini. Mari sama-sama saudara kita sebagai satu tubuh Kristus kita mendoakan saudara Axel Jeremy. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur oleh karena hari ini saudara Excel berulang tahun yang ke-23. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup saudara Excel hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan telah tambahkan bagi saudara Excel. Tuhan, kami berdoa agar saudara Excel boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan senantiasa hidup mentaati firman Tuhan dan menjadi dampak bagi sesama. Tuhan tolong dalam pergumulannya hari lepas hari, Tuhan tolong masa depannya, Tuhan tolong apa yang menjadi kesukarannya, Tuhan mampukan dia untuk melewatinya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa bagi saudara kami Excel Jeremy. Amin.